Sebuah kekuasaan yang lahir dari sebuah strategi yang super cerdik. Sebuah kejayaan yang berhasil menyatukan Nusantara. Sebuah pengkhianatan yang merobek segalanya dari dalam. Dan pada akhirnya, keruntuhan sebuah imperium yang legendaris. Iya, ini adalah kisah epik dari Majapahit. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yehanedi. Buat kalian yang mungkin masih mikir kalau sejarah itu ngebosenin, wah siap-siap aja deh. Karena di sini kita bakal buktiin kalau belajar sejarah itu asik loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah salah satu kerajaan paling dahsyat di Nusantara, Majapahit. Mulai dari kelahirannya yang penuh intrik sampai keruntuhannya yang tragis. Yuk, langsung kita mulai aja petualangannya. Oke, jadi cerita kita ini nggak langsung dimulai dari Majapahit ya, tapi dari kakaknya, yaitu Kerajaan Singhasari, yang waktu itu lagi perkasa-perkasanya, di bawah pimpinan seorang raja yang ambisinya, seluas samudra. Namanya Kertanegara. Jadi ceritanya gini, Raja Kertanegara ini dengan pedenya nolak mentah-mentah buat bayar upeti ke Kubilai Khan. Padahal Kubilai Khan ini kan kaisar Mongol yang kekuasaannya itu hampir setengah dunia loh. Nggak cuma nolak, utusan si Khan ini malah dipermalukan. Ya jelas saja, Kubilai Khan ngamuk. Nggak pakai lama, langsung kirim ribuan kapal perang buat ngasih pelajaran di tanah Jawa. Tapi, disinilah plot twist pertama yang bikin semuanya jadi seru. Pas armada Mongol yang gede banget itu nyampe, kerajaan yang mau mereka serang, ternyata udah hancur duluan. Singhasari udah keburu diruntuhin sama pemberontak dari dalam negeri, yaitu Jayakatwang dari Kediri. Nah, di tengah kekacauan inilah muncul seorang jenius politik, Raden Wijaya, yang notabene adalah menantunya Kertanegara. Dia punya rencana 4 langkah yang, wah gila sih, brilian banget. Pertama, dia pura-pura nyerah ke Jayakatwang. Kedua, dia deketin pasukan Mongol yang lagi bingung itu, terus nawarin aliansi. Ketiga, bareng-bareng sama kekuatan Mongol, dia hancurin Jayakatwang. Dan langkah terakhir yang paling epik, dia balik nyerang pasukan Mongol yang udah capek perang dan berhasil ngusir mereka semua dari Jawa. Cerdik banget kan? Dari sinilah cikal bakal kerajaan Majapahit lahir. Oke, Majapahit berdiri tahun 1293 dan langsung tancap gas. Puncak kejayaannya itu terjadi di era kepemimpinan duet maut, bisa dibilang gitu ya, antara Raja Hayam Wuruk dan Mahapatihnya yang super legendaris. Siapa lagi kalau bukan Gajah Mada? Pasti kalian semua udah pernah denger lah ya soal Sumpah Palapa. Ini tuh bukan janji kaleng-kaleng guys. Gajah Mada itu bersumpah dia nggak bakal amukti palapa, yang artinya tuh kira-kira menikmati kesenangan duniawi kayak istirahat atau makan enak sebelum dia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Majapahit. Sebuah ambisi yang bener-bener luar biasa. Dan sumpahnya itu bukan omong kosong. Buktinya apa? Nih, lihat angka ini, 98. Menurut Kitab Negara Kertagama, ada 98 wilayah yang tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Coba bayangin, sebuah imperium yang wilayahnya membentang dari ujung Sumatera sampai ke tanah Papua. Gajah Mada benar-benar nepatin janjinya. Gila! Kekuasaan yang super luas ini tentunya didukung sama ekonomi yang maju pesat. Majapahit itu jago di bidang pertanian, tapi juga jadi pusat perdagangan dunia pada masanya loh. Kerennya lagi, mereka bahkan udah punya mata uang sendiri loh. Namanya Gobok, koin dari tembaga. Pelabuhan-pelabuhannya selalu rame, jadi tempat jual beli komoditas kayak lada, garam, sampai sutra dari berbagai negara. Kemajuan peradaban mereka juga kelihatan banget dari arsitekturnya yang keren-keren. Contohnya kayak Candi Tikus ini bukan candi biasa, tapi dipercaya sebagai sebuah petirtaan, semacam kolam pemandian suci yang mewah banget yang dipakai buat ritual para bangsawan. Coba deh lihat, desainnya rumit dan indah banget kan? Dan yang lebih keren lagi nih, kalian tahu nggak? Mereka itu udah kenal konsep nabung. Ini nih celengan dari zaman Majapahit yang dibuat dari tanah liat. Asal kata celengan sendiri kan dari kata celeng yang artinya babi hutan. Jadi, kebiasaan nabung itu ternyata udah jadi budaya kita dari ratusan tahun yang lalu guys. Keren! Tapi, ya gitu, seperti kata pepatah, semua yang berjaya pasti ada masanya. Kejayaan Majapahit yang begitu gemilang ternyata nggak abadi. Dan ironisnya, bibit-bibit kehancurannya itu malah tumbuh subur dari dalam istana sendiri.
Momen kuncinya adalah saat Raja Hayam Wuruk wafat di tahun 1389. Setelah sang raja yang agung ini pergi, nggak ada lagi sosok pemersatu yang sekuat dia. Akhirnya ya bisa ditebak, konflik perebutan tahta pun mulai meletus. Puncaknya adalah sebuah perang saudara yang dahsyat dan memilukan yang dikenal dengan nama Perang Paregrek. Perang ini ngelibatin dua kubu dari keluarga sendiri. Di satu sisi ada istana barat yang dipimpin Wikramawardhana, penerus yang sah. Di sisi lain ada istana timur pimpinan Wirabumi, saudara tirinya yang juga ngerasa berhak jadi raja. Meskipun perangnya cuma berlangsung 2 tahun, dampaknya fatal banget. Coba bayangin deh, kekuasaan pusat jadi lemah, duit negara habis buat biaya perang, dan yang paling parah, banyak daerah bawahan di luar Jawa yang ngelihat ini sebagai kesempatan emas buat memberontak dan melepaskan diri. Majapahit pun mulai retak di mana-mana. Jadi, bisa dibilang Perang Paregrek inilah titik awal dari keruntuhan Majapahit. Setelah perang itu, Majapahit ibarat raksasa yang lagi luka parah. Pelan-pelan tapi pasti, satu persatu wilayah kekuasaannya lepas. Sampai akhirnya, di tahun 1527, pukulan terakhir datang dari kekuatan baru di Jawa, yaitu Kesultanan Demak, yang sekaligus jadi penutup riwayat imperium besar ini. Nah, dari semua kisah naik turunnya Majapahit ini, ada satu pertanyaan gede yang bikin penasaran banget nih. Menurut kalian gimana? Seandainya aja perang saudara Paregrek itu nggak pernah kejadian, kira-kira Majapahit masih bisa bertahan lebih lama lagi nggak ya? Coba deh keluarin semua teori kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Aku penasaran banget pengen baca pendapat kalian semua. Oh ya, jangan lupa juga klik subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita sejarah keren lainnya dari kita. Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa.